Suami melemparkan surat cerai di wajahku saat aku sakit. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Hari ketika tubuhku begitu lemah hingga bahkan untuk duduk saja terasa seperti mengangkat gunung. Hari ketika aku berharap suamiku pulang membawa obat. Atau sekadar bertanya, "Kamu sudah makan?" Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pintu kamar terbuka keras. Langkah kakinya terdengar dingin. Dia berdiri di depan tempat tidurku. Tidak ada tatapan khawatir. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya senyum sinis. Lalu tiba-tiba, sebuah amplop putih melayang ke wajahku. Aku bahkan tidak sempat menangkapnya. Amplop itu jatuh di dada. Ketika aku membuka dan membaca isinya, dunia seperti runtuh. Itu adalah surat cerai. Namun yang lebih menyakitkan bukan kertas itu. Yang menghancurkan hatiku adalah tawa suamiku sendiri. Dia tertawa. Sambil berkata kalimat yang akan menghantuiku seumur hidup. "Rumahmu juga sudah aku jual." Saat itu aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi aku tidak tahu bahwa hari paling menyakitkan itu justru akan membuka rahasia besar yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang kuat menghadapi setiap ujian kehidupan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, kesabaran, dan bagaimana takdir bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tanda jempol naik, tekan tombol like, balon ucapan, tulis komentar kalian di bawah bel dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita ini. Namaku Rania. 8 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang pria bernama Arman. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku percaya bahwa dialah orang yang akan menemaniku sampai tua. Arman bukan pria kaya. Dia hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil. Namun dia terlihat pekerja keras, sopan kepada orang tuaku, dan selalu berbicara tentang mimpi masa depan. "Suatu hari kita akan punya rumah sendiri," katanya waktu itu. Aku tersenyum. Bukan karena rumah itu, tapi karena keyakinannya. Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gedung besar. Hanya akad di masjid kecil di kampungku. Namun aku merasa sangat bahagia. Karena aku yakin, aku menikah dengan orang yang tepat. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Dindingnya tipis. Atapnya kadang bocor jika hujan deras. Namun aku tidak pernah mengeluh. Aku justru merasa bangga. Karena kami memulai semuanya dari bawah. Arman bekerja setiap hari. Sedangkan aku mulai mencoba usaha kecil. Awalnya hanya menjual makanan ringan secara online. Aku memasak sendiri di dapur kecil kami. Memotret dengan ponsel sederhana. Mengirim pesanan satu persatu. Keuntungan pertama yang kudapat hanya Rp50.000. Namun aku menangis bahagia. Karena itu adalah uang pertama dari usahaku sendiri. Tanpa kusangka, usaha kecil itu mulai berkembang. Pesanan semakin banyak. Aku bahkan harus membeli kompor tambahan. Arman awalnya terlihat mendukung. Dia sering berkata pada teman-temannya, "Istriku hebat. Dia bisa bisnis." Aku merasa bangga mendengarnya. Setiap keuntungan yang kudapat selalu kusimpan. Aku tidak pernah membeli barang mahal. Karena aku punya satu mimpi. Membeli rumah sendiri. 4 tahun setelah menikah, tabunganku akhirnya cukup. Bukan rumah besar. Hanya rumah sederhana di pinggir kota. Namun bagiku rumah itu seperti istana. Ketika pertama kali memegang kunci rumah itu, tanganku gemetar.
Aku memandang Arman dengan mata berkaca-kaca. Ini rumah kita, kataku. Dia hanya tersenyum singkat. Saat itu aku tidak menyadari sesuatu. Senyumnya tidak sehangat dulu. Beberapa tahun setelah pindah ke rumah baru, Arman mulai berubah. Dia sering pulang larut malam. Kadang bahkan tidak pulang. Jika aku bertanya, dia selalu menjawab singkat, "Kerja." Namun aku mulai merasa ada yang aneh. Karena setiap kali pulang, dia terlihat sibuk dengan ponselnya. Senyum yang dulu sering kulihat, sekarang justru muncul saat dia membaca pesan dari seseorang. Bukan dari aku. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Arman belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa bulan terakhir dia sering pulang larut. Kadang bahkan tengah malam. Kadang dengan alasan lembur. Kadang dengan alasan bertemu klien. Namun malam itu sesuatu membuat hatiku terasa tidak tenang. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena sejak sore ponsel Arman terus berbunyi. Pesan masuk. Berkali-kali. Namun dia tidak pernah membuka pesan itu di depanku. Biasanya dia langsung membawa ponselnya ke kamar mandi atau keluar rumah sebentar. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin kulihat. Ketika akhirnya Arman pulang malam itu, aku mencoba tersenyum. "Sudah makan?" tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk tanpa menatapku. Lalu langsung berjalan menuju kamar. Aku mengikuti dari belakang. Saat dia mandi, ponselnya tertinggal di atas meja. Layarnya menyala. Ada satu pesan baru. Aku tidak pernah suka memeriksa ponsel suamiku. Selama ini aku selalu percaya padanya. Tapi malam itu, entah kenapa tanganku bergerak sendiri. Aku melihat layar ponsel itu. Dan yang kulihat membuat jantungku berdegup sangat kencang. Pesan itu berbunyi, "Aku kangen. Kapan kita ketemu lagi? Rumahnya sudah hampir jadikan." Pengirimnya bernama Maya Hati Merah 2. Hatiku langsung terasa dingin. Rumahnya sudah hampir jadi? Rumah yang mana? Aku berdiri membeku di tempat. Tiba-tiba suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Namun sejak malam itu, sebuah kecurigaan mulai tumbuh dalam hatiku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Arman semakin jarang berbicara denganku. Jika dulu kami masih makan bersama, sekarang dia sering makan di luar. Jika dulu kami menonton televisi bersama, sekarang dia lebih sering bermain ponsel. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres. Mungkin pekerjaannya sedang berat. Namun satu hal yang tidak bisa kupungkiri, Arman terlihat bahagia. Tapi bukan ketika bersamaku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu akhir-akhir ini sibuk sekali ya?" Dia menghela napas panjang. Seolah pertanyaanku sangat mengganggunya. Namanya juga kerja. Jawabannya singkat, dingin. Aku menunduk. Namun dalam hati aku tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan. Beberapa minggu kemudian sesuatu terjadi. Pagi itu aku sedang memasak di dapur. Tiba-tiba pandanganku berputar. Lantai terasa seperti bergoyang. Aku mencoba berpegangan pada meja. Namun tubuhku terlalu lemah. Aku jatuh. Ketika membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan aku mengalami gangguan kesehatan serius karena kelelahan dan stres. Aku harus banyak istirahat. Saat itu aku berharap Arman akan duduk di sampingku, menggenggam tanganku, seperti suami pada umumnya. Namun yang kulihat justru kursi kosong. Arman hanya datang sebentar. Dia terlihat gelisah. Berkali-kali melihat ponselnya. "Masih banyak kerjaan," katanya. "Cepat sembuh ya."
Lalu dia pergi. Aku menatap pintu yang tertutup perlahan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Sepulang dari rumah sakit aku harus lebih banyak beristirahat. Usahaku mulai terbengkalai. Aku tidak punya tenaga seperti dulu. Sementara Arman semakin jarang berada di rumah. Suatu sore aku menerima telepon dari seorang wanita. Suaranya terdengar ragu. "Maaf, ini dengan Bu Rania?" "Iya. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah rumah di alamat ini dijual?" Aku terdiam. "Rumah apa?" Wanita itu terdengar bingung. "Rumah yang ditempati Pak Arman, katanya sedang dalam proses penjualan." Jantungku terasa berhenti berdetak. "Rumah kami? Dijual?" Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ketika Arman pulang malam itu, aku langsung bertanya, "Mas, kamu menjual rumah ini?" Dia menatapku beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Siapa yang bilang?" Namun tatapannya membuatku tahu. Dia menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, hari yang paling menghancurkan dalam hidupku akhirnya datang. Tubuhku masih lemah. Aku hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Arman masuk. Tanpa salam. Tanpa ekspresi. Dia berdiri di depan tempat tidurku. Tangannya memegang sebuah amplop. Aku mencoba duduk. "Mas, ada apa?" Dia tidak menjawab. Tiba-tiba dia melemparkan amplop itu ke arahku. Amplop itu mengenai wajahku lalu jatuh ke dada. Tanganku gemetar ketika membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Ketika aku membaca tulisan di bagian atas, dunia terasa berhenti. Surat cerai. Aku menatap Arman dengan mata penuh air. "Mas, kenapa?" Namun yang kulihat justru senyum sinis. Lalu dia berkata sesuatu yang menghancurkan hatiku. "Kamu pikir aku mau terus hidup sama orang sakit?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia tertawa. Dan berkata kalimat terakhir sebelum pergi. "Rumah ini juga sudah aku jual." Pintu kamar tertutup keras. Dan saat itulah aku merasa, hidupku benar-benar runtuh. Setelah Arman pergi, rumah itu terasa sangat sunyi. Sunyi yang berbeda dari biasanya. Sunyi yang seperti menekan dada hingga sulit bernapas. Aku masih memegang surat cerai itu. Kertasnya bergetar di tanganku. Aku mencoba membaca lagi kalimat di atasnya, seolah berharap tulisannya berubah. Namun tidak. Semua tetap sama. Nama Arman. Namaku. Dan kalimat yang menyatakan bahwa pernikahan kami telah berakhir. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Selama 8 tahun, aku percaya pada pria itu. Aku percaya pada janji yang dia ucapkan di depan penghulu. Aku percaya pada mimpi yang dia ceritakan tentang masa depan kami. Tapi malam itu, semuanya terasa seperti kebohongan. Aku mencoba berdiri dari tempat tidur. Namun tubuhku masih sangat lemah. Aku hampir jatuh ketika berjalan menuju ruang tamu. Rumah itu masih sama seperti kemarin. Sofa yang kami beli bersama. Meja makan tempat kami pernah tertawa bersama. Namun malam itu semuanya terasa asing. Karena orang yang dulu membuat rumah ini terasa hangat, sudah pergi. Dan meninggalkan luka yang begitu dalam. Keesokan paginya seseorang mengetuk pintu rumah. Aku berjalan perlahan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria yang mengenakan kemeja rapi. Dia terlihat seperti pegawai kantor. "Selamat pagi, Bu. Saya dari agen properti." Aku bingung. Ada apa ya? Pria itu membuka map yang dia bawa. Rumah ini sudah dijual oleh Pak Arman. Kami datang untuk melakukan pengecekan sebelum serah terima. Dunia terasa berputar. Dijual? Pria itu mengangguk. "Ya, Bu. Transaksi sudah dilakukan beberapa minggu lalu." Tanganku mulai gemetar. "Rumah ini, atas nama saya." Pria itu terlihat ragu. "Maaf Bu,
Tapi kami menerima dokumen yang sudah ditandatangani. Aku menutup pintu perlahan setelah pria itu pergi. Kakiku terasa lemas. Jadi Arman tidak hanya menceraikanku. Dia juga menjual rumahku diam-diam. Rumah yang kubeli dengan kerja keras bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Aku harus mengurus proses perceraian. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa rumah ini tidak lama lagi akan berpindah tangan. Dan yang paling menyakitkan, aku harus melakukannya sendirian. Teman-teman mulai mengetahui kabar itu. Beberapa datang menjenguk. Namun setiap kali mereka pulang, kesunyian kembali memenuhi rumah ini. Suatu malam aku duduk di ruang tamu. Lampu hanya menyala redup. Aku memandangi dinding rumah. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. 8 tahun hidup bersama seseorang, ternyata bisa hilang begitu saja. Tanpa penjelasan. Tanpa rasa bersalah. Tanpa penyesalan. Saat itu aku benar-benar merasa, aku sudah kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian seseorang datang lagi ke rumah. Kali ini seorang pria yang lebih tua. Dia mengenakan jas hitam. Maaf? Apakah Anda Burania? Iya. Dia tersenyum ramah. Saya pengacara dari pihak pembeli rumah ini. Hatiku langsung berdebar. Saya hanya ingin memastikan beberapa dokumen. Dia mengeluarkan beberapa kertas dari tasnya. Apakah ini tanda tangan Anda? Aku melihat dokumen itu. Dan langsung menggeleng. Itu bukan tanda tangan saya. Pria itu terlihat serius. Apakah Anda yakin? Sangat yakin. Dia menghela napas panjang. Lalu berkata sesuatu yang membuatku terkejut. Kalau begitu, Pak Arman kemungkinan telah memalsukan dokumen. Aku menatapnya tidak percaya. Pemalsuan tanda tangan adalah tindakan pidana. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin, keadilan masih ada. Beberapa hari setelah pertemuan dengan pengacara itu, aku menerima kabar lain yang lebih mengejutkan. Seorang teman lama datang menjengukku. Dia terlihat ragu ketika berbicara. Ran, sebenarnya aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Aku menatapnya. Ada apa? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku pernah melihat Arman dengan seorang wanita. Hatiku terasa dingin. Siapa? Temanku membuka ponselnya, lalu menunjukkan sebuah foto. Aku mengenali wajah itu. Nama yang pernah kulihat di ponsel Arman. Maya. Di foto itu mereka terlihat sangat dekat. Berdiri di depan sebuah rumah baru. Rumah yang tampak mewah. Temanku berkata pelan. Aku dengar, mereka akan menikah. Aku menutup mata. Air mata jatuh lagi. Jadi inilah alasannya. Arman menceraikanku. Menjual rumahku. Meninggalkanku saat aku sakit. Meninggalkanku saat aku sakit. Semua karena dia ingin memulai hidup baru dengan wanita lain. Namun aku tidak tahu bahwa kisah ini belum selesai. Dan takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah melihat foto Arman bersama Maya, aku tidak langsung histeris. Aneh memang, padahal dulu aku pernah membayangkan, jika suatu hari aku tahu suamiku selingkuh, mungkin aku akan berteriak, memecahkan barang, atau mengejarnya untuk meminta penjelasan. Namun kenyataannya tidak begitu. Aku hanya diam. Diam sangat lama. Aku memandangi layar ponsel temanku, lalu perlahan mengembalikannya. Ran, katanya pelan. Maaf ya, aku sebenarnya nggak tega kasih tahu. Aku tersenyum tipis, meski air mataku jatuh. Enggak apa-apa, justru aku harus tahu. Temanku menggenggam tanganku. Dia nggak pantas buat kamu. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa begitu menampar hatiku. Selama ini aku terus bertanya, apa salahku? Kurang apa aku sebagai istri?
Kenapa dia tega meninggalkanku saat aku sakit? Kenapa dia bahkan tertawa setelah menghancurkan hidupku? Namun saat itu, untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Mungkin ini bukan tentang aku yang kurang. Mungkin memang dia yang sudah berubah menjadi manusia yang tidak lagi punya hati. Malam itu aku menangis lagi. Tapi ada yang berbeda. Aku tidak menangis karena masih ingin mempertahankan Arman. Aku menangis karena akhirnya aku mengerti, orang yang selama ini kucintai ternyata hanya bayangan dari seseorang yang tidak pernah benar-benar ada. Yang kucintai adalah Arman yang dulu. Arman yang tersenyum saat kami makan mie instan di kontrakan kecil. Arman yang memelukku ketika dagangan pertamaku laku. Arman yang berkata, kita hadapi semuanya sama-sama. Tapi pria itu sudah lama hilang. Yang tersisa sekarang hanyalah seseorang yang tega menjual rumah istrinya, memalsukan tanda tangan, lalu tertawa ketika istrinya terbaring sakit. Dan malam itu, di tengah sesak dada dan tubuh yang belum pulih, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku boleh hancur, tapi aku tidak akan menyerah. Di lingkungan tempat tinggalku, kabar selalu menyebar lebih cepat daripada angin. Tak butuh waktu lama, para tetangga mulai tahu bahwa aku dicerai. Mereka juga tahu bahwa Arman sudah lama tidak pulang. Dan beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik ketika aku lewat. Aku tahu tidak semua orang berniat jahat. Sebagian mungkin memang iba. Tapi tetap saja, rasanya menusuk. Suatu pagi, ketika aku menyapu halaman dengan tubuh yang masih lemas, Bu Sari, tetanggaku yang rumahnya tepat di seberang, datang menghampiri. Wajahnya terlihat bimbang. Rania, kamu kuat ya? Nak. Aku tersenyum kecil. Insya Allah, Bu. Bu Sari menatapku beberapa saat, lalu berkata pelan, sebenarnya ibu sudah lama mau ngomong. Aku menghentikan gerakan sapu. Mau ngomong apa, Bu? Beliau menoleh ke kanan dan kiri, lalu mendekatkan suaranya. Beberapa bulan ini, Arman sering datang ke rumah sama perempuan. Darahku seperti turun seketika. Perempuan. Bu Sari mengangguk. Ibu kira kamu tahu. Soalnya dia pernah datang siang-siang, waktu kamu mungkin lagi di luar atau di kamar. Mereka masuk buru-buru. Pernah juga bawa tukang ukur rumah. Tukang ukur? Suaraku nyaris berbisik. Iya. Ibu pikir kalian mau renovasi. Tanganku mencengkeram gagang sapu begitu erat sampai jari-jariku sakit. Jadi selama ini, ketika aku masih menjadi istrinya, ketika aku masih memasak untuknya, ketika aku masih menunggunya pulang, dia sudah membawa wanita lain ke rumah ini. Rumah yang kubeli, rumah yang kubersihkan, rumah yang kuisi dengan doa-doa agar keluarga kami langgeng. Bu Sari tampak menyesal. Maaf ya, Nak, ibu kira kamu sudah tahu. Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah jujur. Setelah Bu Sari pulang, aku masuk ke rumah dan duduk di lantai ruang tamu. Aku memandangi sekeliling. Sofa ini, meja ini, tirai ini, dinding ini. Ternyata semuanya pernah menjadi saksi pengkhianatan yang tidak pernah kuketahui. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku baru sadar, pengkhianatan Arman ternyata jauh lebih lama, lebih kotor, dan lebih kejam daripada yang kubayangkan. Sore itu hujan turun pelan, membuat halaman rumah tampak basah dan kelabu. Aku sedang duduk di kamar ketika mendadak satu ingatan lama muncul begitu saja di kepalaku. Nama Maya. Kenapa nama itu terasa akrab? Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Lalu tiba-tiba dadaku sesak. Maya. Bukan orang asing. Dia adalah seseorang dari masa laluku. Dulu, beberapa tahun sebelum usahaku berkembang, aku pernah ikut pelatihan bisnis kecil di balai kota. Di sana aku bertemu banyak perempuan hebat. Salah satunya adalah Maya. Dia cantik, pandai bicara, sangat percaya diri, dan mudah bergaul. Kami tidak terlalu dekat,
Tapi kami sempat beberapa kali bertemu lagi di acara bazar UMKM. Bahkan sekali waktu, dia pernah datang ke rumah saat aku sedang membuat pesanan kue kering. Waktu itu Arman juga ada di rumah. Aku mulai mengingat detail-detail yang dulu terasa biasa. Maya pernah memuji rumahku berlebihan. "Ran, rumahmu nyaman banget. Aku betah deh kalau punya rumah kayak gini." Arman waktu itu tertawa kecil. "Ya doain aja bisa punya." Dan Maya menjawab dengan nada bercanda, "Siapa tahu suatu hari aku punya rumah yang lebih bagus." Saat itu kami semua tertawa. Tapi sekarang, setelah semuanya terjadi, tawa itu terasa begitu menyeramkan dalam ingatanku. Jangan-jangan, semuanya sudah dimulai sejak saat itu? Jangan-jangan Maya sudah melihat hidupku, rumahku, suamiku, lalu perlahan masuk ke dalam semuanya? Aku tidak ingin berprasangka berlebihan. Tapi semakin kupikirkan, semakin banyak potongan kecil yang mulai tersusun. Arman mulai berubah tak lama setelah Maya beberapa kali muncul di lingkaran hidup kami. Arman mulai memperhatikan penampilan. Mulai sering ganti parfum. Mulai menyembunyikan ponsel. Mulai bersikap dingin. Dan akhirnya, mulai menghilangkan aku dari hidupnya. Aku duduk termenung sangat lama. Ada rasa mual yang tak tertahan. Yang paling menyakitkan bukan hanya soal suami yang selingkuh, tapi juga soal seorang perempuan yang pernah masuk rumahku, minum teh buatanku, tersenyum di depanku, lalu diam-diam merebut semuanya. 2 hari kemudian, aku menerima sebuah amplop resmi. Aku membukanya perlahan di meja makan. Di bagian atas tertulis nama kantor hukum. Itu dari pengacara yang beberapa hari lalu datang ke rumah. Isi surat itu membuat tanganku dingin. Mereka meminta pertemuan resmi karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam proses jual-beli rumah. Mereka juga menuliskan bahwa tanda tangan yang tercantum di dokumen penjualan diduga tidak cocok dengan identitas pemilik sah. Aku membaca surat itu berulang kali. Kali ini semuanya terasa lebih nyata. Berarti benar. Rumahku dijual dengan cara ilegal. Dan itu berarti Arman tidak hanya mengkhianatiku sebagai suami. Dia juga melakukan kejahatan sebagai manusia. Aku datang ke kantor pengacara itu 2 hari kemudian, ditemani sepupuku, Dina. Kantornya cukup besar dan rapi. Pendingin ruangan terasa terlalu dingin bagi tubuhku yang masih lemah. Di dalam ruangan, pria yang dulu datang ke rumah memperkenalkan dirinya. "Nama saya Pak Adrian. Saya mewakili klien kami, pembeli rumah ibu." Aku mengangguk pelan. Pak Adrian lalu membuka beberapa map tebal di atas meja. "Bu Rania, kami sudah periksa seluruh berkas transaksi. Secara administratif tampak lengkap. Ada fotokopi sertifikat, fotokopi KTP, dan surat persetujuan pasangan." Aku langsung menyela pelan, tapi saya tidak pernah menandatangani apapun. "Itulah masalahnya," kata Pak Adrian sambil mendorong salah satu lembar ke arahku. "Tanda tangan ini tampak dipalsukan." Aku melihatnya sekilas. Ya, itu memang mirip tanda tanganku. Tapi bukan milikku. Arman bahkan mempelajari cara membubuhkan namaku di atas dokumen itu. Dadaku terasa sesak lagi. Sepupuku, Dina, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara tegas. "Kalau begitu kami bisa melaporkan ini, kan?" Pak Adrian mengangguk. "Bisa." Dan sejujurnya, klien kami juga merasa dirugikan. Beliau membeli rumah ini dengan itikat baik. Jika ternyata transaksi cacat hukum, beliau juga akan menuntut pihak yang menjual. Aku menatap Pak Adrian. "Klien Anda tahu saya sedang sakit waktu rumah ini dijual?" Pak Adrian terdiam sejenak, seolah memilih kata yang tepat. "Saya tidak tahu pasti. Tapi dari hasil penelusuran awal, Pak Arman terlihat sangat terburu-buru saat menjual. Seolah dia butuh uang cepat." Butuh uang cepat. Untuk apa? Untuk menikahi Maya? Untuk membangun rumah baru? Untuk memulai hidup baru sambil membuangku seperti sampah?
Tanganku bergetar di bawah meja. Pak Adrian lalu berkata pelan, "Bu Rania, saya tahu ini berat. Tapi dari sisi hukum, posisi Anda kuat." Posisi Anda kuat. Kalimat itu sederhana. Tapi setelah berminggu-minggu hanya menerima luka, hinaan, dan kehilangan, kalimat itu terasa seperti seberkas cahaya kecil di lorong yang sangat gelap. Mungkin aku tidak bisa mengembalikan masa laluku. Mungkin aku tidak bisa menyembuhkan luka ini seketika. Tapi setidaknya, aku masih bisa memperjuangkan hakku. Ada hari-hari ketika takdir seolah sengaja mempertemukan kita dengan hal yang paling ingin kita hindari. Hari itu aku pergi ke apotek untuk membeli obat. Tubuhku masih lemah, tapi aku memaksa diri keluar rumah. Aku ingin merasa sedikit normal. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa berdiri, meski hidupku berantakan. Setelah dari apotek, aku duduk sebentar di sebuah kafe kecil dekat jalan utama karena tiba-tiba kepalaku pusing. Aku memesan teh hangat. Tanganku masih memegang kantong obat. Lalu dari balik kaca kafe, aku melihat sebuah mobil berhenti. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika pintu mobil terbuka, napasku tercekat. Arman turun dari kursi pengemudi. Dan dari sisi lain, turun seorang perempuan berpakaian rapi, berambut panjang, dengan tas mewah di tangan. Maya. Mereka tertawa. Tertawa. Di saat aku masih mondar-mandir ke rumah sakit, minum obat, memikirkan biaya hidup, dan mencari cara mempertahankan rumahku. Mereka tertawa. Arman membukakan pintu untuk Maya. Sikap yang bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan padaku. Mereka masuk ke sebuah toko perlengkapan rumah tangga mewah di sebelah kafe. Aku duduk membeku. Mataku panas. Tapi air mataku tidak langsung jatuh. Ada rasa yang lebih besar dari sedih. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dadaku. Bukan cinta. Bukan rindu. Bukan harapan. Tapi kemarahan yang sangat tenang. Aku terus memperhatikan dari jauh ketika mereka keluar membawa beberapa kantong belanja. Maya tampak menunjuk-nunjuk barang sambil tersenyum manja. Arman menatapnya dengan wajah yang dulu pernah dia tunjukkan padaku. Wajah penuh perhatian. Wajah penuh keinginan untuk menyenangkan. Aku menggenggam cangkir tehku sangat erat. Lalu untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati tanpa menangis. Kalian boleh tertawa sekarang. Tapi aku akan memastikan kalian tidak bisa tertawa selamanya. Aku pulang hari itu dengan langkah pelan. Tubuhku masih sakit. Hatiku masih luka. Tapi ada sesuatu yang sudah berubah. Aku tidak lagi hanya menjadi perempuan yang ditinggalkan. Aku mulai menjadi perempuan yang ingin bangkit. Dan mungkin, itulah awal sebenarnya dari kisahku. Setelah pertemuan dengan pengacara, hidupku perlahan berubah arah. Jika sebelumnya aku hanya menangis dan merasa menjadi korban, kini aku mulai berpikir berbeda. Aku tidak bisa terus seperti ini. Arman mungkin mengira aku akan diam. Mengira aku terlalu lemah untuk melawan. Mengira penyakitku akan membuatku menyerah. Tapi dia salah. Aku mulai mengumpulkan semua bukti yang ada. Dokumen rumah, rekening bank, riwayat pembayaran. Setiap kertas yang berhubungan dengan rumah itu aku simpan rapi. Aku bahkan meminta rekaman CCTV dari tetangga yang pernah melihat Arman membawa orang lain ke rumah. Perlahan-lahan semuanya mulai tersusun seperti potongan puzzle. Dan semakin jelas satu hal. Arman tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Dia juga melakukan kejahatan. Beberapa minggu kemudian aku mendapat kabar dari teman lama. Maya ternyata sering memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Foto-foto makan di restoran mahal. Belanja barang mewah. Liburan singkat keluar kota. Dan yang paling menyakitkan, dia pernah menulis sebuah caption. Kadang kita harus berani meninggalkan masa lalu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Temanku mengirim tangkapan layar itu kepadaku. Aku memandang layar ponsel lama sekali. Mungkin Maya mengira dia sudah menang.
Mungkin dia mengira aku sudah hancur. Namun yang dia tidak tahu, semakin mereka menikmati hasil pengkhianatan itu, semakin kuat aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Pengacara Pak Adrian akhirnya menghubungiku lagi. Kami sudah memeriksa tanda tangan di dokumen penjualan rumah, katanya. Hasilnya jelas, tanda tangan itu palsu. Kasus itu pun mulai masuk ke proses hukum. Arman dipanggil untuk memberikan keterangan. Aku tidak datang ke pertemuan pertama. Tubuhku masih belum sepenuhnya pulih. Namun pengacaraku mengatakan sesuatu yang membuatku sedikit lega. Dia terlihat sangat gugup. Tentu saja gugup. Karena selama ini dia mengira semuanya akan berjalan lancar. Dia mengira aku akan terlalu lemah untuk melawan. Kabar tentang kasus itu ternyata mulai menyebar. Perusahaan tempat Arman bekerja mengetahui masalah hukum tersebut. Dan akhirnya, dia diberhentikan dari pekerjaannya. Ketika aku mendengar kabar itu, aku hanya diam. Bukan karena aku bahagia melihatnya jatuh, tapi karena aku mulai melihat bagaimana hidupnya perlahan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Maya yang dulu selalu muncul di foto-foto mewah juga mulai jarang terlihat. Beberapa orang mengatakan mereka sering bertengkar. Mungkin karena uang yang dulu mengalir deras mulai habis. Beberapa bulan kemudian keputusan hukum akhirnya keluar. Karena dokumen penjualan terbukti dipalsukan, transaksi rumah dinyatakan tidak sah. Artinya, rumah itu kembali menjadi milikku. Aku berdiri di depan rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah yang hampir hilang. Rumah yang menjadi awal dari semua penderitaan ini. Kini kembali kepadaku. Namun kali ini aku melihatnya dengan cara berbeda. Rumah ini bukan lagi simbol kehidupan pernikahanku dengan Arman. Rumah ini menjadi simbol bahwa aku bertahan. Di tengah semua proses hukum itu, dokter memberiku kabar yang tidak pernah kuduga. Kondisi kesehatanku ternyata semakin membaik. Penyakit yang dulu membuatku hampir putus asa perlahan mulai pulih dengan pengobatan yang tepat. Dokter bahkan berkata, jika kamu terus menjaga kesehatan, kamu bisa hidup normal lagi. Aku hampir menangis mendengar itu. Setelah semua kehilangan, setidaknya aku masih diberi kesempatan untuk memulai hidup lagi. Suatu sore seseorang mengetuk pintu rumah. Ketika aku membukanya, Arman berdiri di depan. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Wajahnya lebih kurus. Matanya terlihat lelah. Dia tidak lagi terlihat seperti pria percaya diri yang dulu menertawakanku. Dia terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Rania, aku mau bicara. Kami duduk di ruang tamu. Ruangan yang dulu menjadi saksi begitu banyak kenangan. Arman menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Aku salah. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan dengan suara berat. Maya sudah pergi. Uangnya habis. Aku kehilangan pekerjaan. Aku masih diam. Lalu dia berkata pelan. Aku ingin kembali. Kalimat itu menggantung di udara. Namun di dalam hatiku tidak ada lagi sesuatu yang bergerak. Tidak ada cinta. Tidak ada harapan. Tidak ada keinginan untuk memulai lagi. Hanya ada ketenangan yang aneh. Aku menatap Arman dengan tenang. Mas, aku pernah sangat mencintaimu. Dia mengangkat kepala. Tapi kamu memilih pergi saat aku paling membutuhkanmu. Air matanya mulai jatuh. Aku hilaf. Aku menggeleng pelan. Hilaf adalah ketika seseorang melakukan kesalahan lalu segera menyesal. Yang kamu lakukan adalah memilih orang lain, dan tertawa ketika menghancurkan hidupku. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Aku berdiri perlahan. Maaf, tapi hidupku tidak lagi menunggumu. Arman akhirnya pergi hari itu. Tanpa memaksa. Tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu rumah perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua ini terjadi, aku merasa benar-benar bebas. Bukan bebas dari luka, tapi bebas dari masa lalu yang selama ini menahanku.
Beberapa bulan kemudian aku mulai menjalankan usahaku lagi. Tidak sebesar dulu, namun cukup untuk membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku juga mulai aktif membantu komunitas perempuan yang mengalami masalah rumah tangga. Banyak dari mereka yang datang dengan cerita yang hampir sama denganku. Dan setiap kali aku mendengar kisah mereka, aku selalu berkata, "Kamu mungkin terluka hari ini, tapi itu bukan akhir dari hidupmu." Suatu malam aku duduk di teras rumah. Angin malam terasa sejuk. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Jika seseorang bertanya apakah aku membenci Arman, mungkin dulu jawabannya iya. Tapi sekarang tidak lagi. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak ingin hidupku terus terikat oleh kebencian. Aku memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Rumah yang dulu penuh luka kini terasa berbeda. Aku menata ulang ruangan, mengganti beberapa perabot, menanam bunga di halaman. Sedikit demi sedikit rumah ini berubah menjadi tempat yang baru. Tempat di mana aku bisa memulai hidup lagi. Kadang aku memikirkan satu hal. Jika Arman tidak menceraikanku, mungkin aku masih hidup dalam pernikahan yang perlahan merusak hatiku. Jika rumah itu tidak dijual, mungkin aku tidak pernah belajar berdiri sendiri. Jika aku tidak sakit, mungkin aku tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat siapa sebenarnya orang di sekitarku. Semua yang terjadi terasa menyakitkan. Namun sekarang aku mulai memahami sesuatu. Terkadang kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Hari ini aku berdiri di depan rumahku. Rumah yang dulu hampir hilang. Rumah yang menjadi saksi air mata, pengkhianatan, dan perjuangan. Matahari pagi menyinari halaman. Aku menarik napas panjang. Hidupku memang tidak berjalan seperti yang pernah kubayangkan. Tapi aku tidak lagi merasa hancur. Karena sekarang aku tahu satu hal yang sangat penting. Orang yang meninggalkan kita saat kita terpuruk, tidak pantas kembali saat kita bangkit. Dan terkadang, pengkhianatan terbesar dalam hidup justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih kuat. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa tanda jempol naik, like balon ucapan, tulis komentar kalian tentang pelajaran dari cerita ini, bel dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, dan setiap luka suatu hari akan menemukan maknanya.